Islam adalah akidah yang mudah dan jelas, sejelas matahari di tengah hari. Tidak ada kekaburan, kerumitan, kerancuan maupun kebengkokan di dalamnya. Jelas dia, enggak kabur. Terang dia, tidak kemudian rancu dan kemudian yakni rumit, dan juga tidak bengkok, lurus. Itulah agama Islam, itulah akidah Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, amma ba'd. Jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Jamaah sekalian rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita pada kitab Aqidah Ahlus Sunnati wal Jamaah karya Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamad, dan masih pada pembahasan khasais al-aqidah al-islamiyah, keistimewaan aqidah Islam, aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan pada pertemuan yang lalu, beberapa pertemuan yang lalu di kajian online, kita sudah membahas poin yang kelima di antara keistimewaan akidah Islam. Keistimewaan akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah adalah al-wuduhu was-suhulatu wal bayan, jelas, mudah, dan terang. Kita rekap poin ini, perhatikan halaman 281. Kata beliau hafizahullah ta'ala, aqidah Islam adalah aqidah yang mudah dan jelas, sejelas matahari di tengah hari, di tengah yakni hari. Jamaah sekalian rahimakumullah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Innad dina yusrun. Sesungguhnya agama itu, maksudnya agama Islam adalah mudah. Dan juga sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika memberikan atau ketika menjumpai atau melihat anak-anak dari Ethiopia mereka sedang bermain-main, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, il'abu ya ahla arfadah lita'lam yahud anna fi dinina fushah wa inni ursiltu bihanifiyatin samhah. Bermainlah hai anak-anak dari Ethiopia, silahkan yuk main, agar orang-orang Yahudi tahu bahwasanya dalam agama kita ini ada kesenangan, ada santai, ada rileks. Ya, silahkan bermain. Tentunya permainan-permainan yang mubah. Kenapa ada Nabi Muhammad SAW di banyak hadisnya mesti berkaitan dengan orang Yahudi? Karena di Madinah kala itu tentunya lebih banyak orang Yahudi. Bahkan mereka punya 5 atau 6 kabilah besar Yahudi. Kalau Nasrani jauh adanya di Yaman. Makanya sabda-sabda Nabi Muhammad lebih banyak tentang Yahudi, karena kala itu mereka ada di Madinah. Bermainlah hai anak-anak dari Ethiopia, Habasyah, agar orang-orang Yahudi tahu bahwasanya dalam agama kita ini ada fushah, ada rileks, santai, boleh bermain. Permainan-permainan tentunya yang mubah. Wa inni ursiltu bihanifiyatin samhah, dan sesungguhnya aku diutus dengan agama yang lurus lagi mudah. Islam itu agama yang mudah. Kalau sudah njelimet, kata orang Jawa, sudah mulai ruwet, kok susah difahami, maka itu sudah ciri-ciri bukan syariat Islam. Karena Islam itu agama yang mudah. Sudahlah ia mudah, ada kemudahan-kemudahan yang lain. Ada lebih tepatnya rukhsah atau keringanan. Betul, syariat Allah Subhanahu wa taala beban untuk kita. Tapi tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala membebankan kepada kita satu ibadah yang kita tidak mampu lakukan, tidak mungkin. Karena kalau misalnya ada satu perintah Allah atau ada satu larangan Allah, yang pertama tidak bisa kita lakukan, yang kedua tidak bisa kita tinggalkan, berarti ayat Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, tidaklah Allah Subhanahu wa taala membebani satu jiwa di luar batas kemampuannya. Ayat itu berarti salah. Karena ada satu perintah kita nggak bisa lakukan, ada satu larangan kok kita nggak bisa tinggalkan. Tidak mungkin. Allah bebani kita, entah itu menjalankan perintah, Allah bebani kita dengan meninggalkan larangan, kita pasti mampu melakukannya. Tidak mungkin Allah bebankan kepada kita satu perkara yang kita tidak mampu membebannya. Berat iya memang, tapi mampu kita pikul. Dan ada rukhsah atau ada keringanan-keringanan. Dalam perkara salat misalnya, tidak mampu kita salat sempurna dengan berdiri, ya duduk. Duduk pun mungkin masih tidak bisa, silahkan rebahan. Rebahan pun kemudian susah untuk menggerakkan tangan, untuk takbir pun mungkin nggak bisa, ya pakai isyarat. Subhanallah. Kemudian ketika safar silahkan dikosor. Jumlah salat yang rokaatnya ada 4 rokaat, silahkan dikosor menjadi 2. Kosor itu dipangkas. Yang bisa dipangkas ya yang cuma 4 rokaat saja, zuhur, asar, dan isya. Anda sedang bepergian, ada rukhsah, salatnya boleh dikosor. Di saat yang sama, ketika Anda safar, Anda butuh untuk menggabung atau menjamak, silakan. Jadi jamak dan juga qasar.
Dan salat yang boleh dijamak itu zuhur dan asar, kemudian maghrib dan isya. Entah dilakukannya di waktu zuhur, setelah zuhur selesai zuhur, yakni dia lakukan qasar 2 rakaat, salam, kemudian iqamah, dia lanjut dengan asar 2 rakaat, selesai. Atau kemudian dia menggabungnya di waktu asar dia laksanakan qasar 2 rakaat, iqamah, bangun kembali, kemudian dia melaksanakan salat zuhur, selesai. Jadi safar itu identitasnya adalah pangkas, qasar. Sedangkan kemudian kebutuhan itu atau jamak itu identitasnya adalah kebutuhan. Enggak mesti safar. Ketika sakit misalnya atau apa gitu ya, Anda membutuhkan untuk menjamak salat, silakan. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah melakukan menjamak salat tanpa sebab. Ya, boleh. Cuman jangan rancak-rancak, kelihatan kolernya kena. Udah butuh jamaknya karena ada drakor di waktu isya. Jadi mbah maghrib tuh jamak dia apa? Drakor raminya nih. Nah ini. Wallahu a'lam bishawab. Bukan berarti kemudian boleh ya. Mentang-mentang dibolehkan lalu dijamaknya terus. Jamaah sekalian rahimakumullah, puasa pun demikian. Ya. Ketika Anda safar boleh enggak puasa? Tapi nanti ganti di hari yang lain. Ketika Anda sakit boleh enggak puasa? Tapi ganti nanti di hari yang lain. Sakit yang masih mungkin sembuh. Tapi kalau sakit yang menaun, yang berdasarkan pengalaman susah sembuhnya, ya dia enggak puasa. Tapi bayar fidyah. Rukhsah demi rukhsah. Beban dia, tapi ada keringanan-keringanan. Zakat pun seperti itu. Kalau tidak memenuhi persyaratan, ya tidak mengeluarkan zakat. Tapi kalau kemudian yakni sudah memenuhi persyaratan, ya keluarkan zakat. Itu pun sedikit. 45 sampai 50 juta misalnya nisab. Kemudian dia mengendap selama setahun. Zakatnya ya 1,4 juta atau 1,5 juta doang. Dikit. Kalau sudah mulai membebani, kalau sudah mulai kok berat sekali, itu sudah ciri-ciri bukan syariat Islam. Karena syariat Islam itu mudah. Orang yang memberat-beratkan syariatlah yang nanti akan terkalahkan dengan syariat itu sendiri. Karena Nabi Muhammad SAW, inna dina yusrun walan yushaddad dina illa ghalabah. Sesungguhnya agama Islam itu mudah dan tidaklah agama itu yushadad din, diberat-beratkan. Pelakunya yang memberat-beratkan. Baru awal-awal gitu ya mencoba untuk salat malam langsung 11 rakaat. Anda membebani diri Anda. Anda belum terbiasa. Bangun malamnya sudah berat, salatnya ya mungkin 2 rakaat dulu, witir 1. Sudah nyaman seminggu, 2 minggu, 3 minggu, tambah mungkin salat malamnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, witir 1. Terus baru nanti kemudian ditambah, karena kalau belum paling 1-2 hari Anda geber 11, sisanya Anda nggak pernah salat malam lagi. Kenapa? Anda membebani diri Anda perkara yang Anda nggak mampu untuk memikulnya. Anda akan dikalahkan oleh agama itu sendiri. Sama juga kayak misalnya sebagian pian gitu ya. Baru ngaji. Ya ikut 2 pertemuan lah. Kemudian lihat banyak para akhwat, semuanya pakai cadar. Langsung pakai. Waduh. Padahal Anda belum mengilmuinya. Apa sih dalil dibalik perkara ini? Karena harusnya Anda mengilmui dulu. Tapi kalau Anda kemudian karena suasana, karena keadaan, lihat teman-teman semuanya pakai, ikut pakai. Sampai di rumah ribut sama bapaknya, ribut sama emaknya. Akhirnya dilarang kemudian ikut pengajian lagi. Anda buru-buru.
pelan-pelan aja. Karena jumhur ulama mengatakan bahwasanya ini nggak apa-apa dibuka, dia bukan aurat. Tapi kalau Anda mengilmuinya dulu kemudian Anda mendakwahkan itu ke orang tua, wah enak jadinya. Karena Anda mendakwakan dengan ilmu, orang tua Anda tahu Anda melakukannya berdasarkan ilmu. Jangan bebani diri Anda yang Anda tidak mampu pikul. Tapi kalau sudah, maka bismillah. Kayak kemarin gitu ya. Ada seorang bertanya gitu ya. Dia ikut program apa gitu. Tapi harus menyetorkan profil picture wajah tentunya, profil picture wajah. Ustadz, boleh nggak saya lepas cadar? Lah antum mengambil pendapat apa pada perkara cadar? Apakah sunnah hanya lebih utama atau antum mengambil pendapat ia adalah kewajiban? Saya ngambil wajib. Ya jangan dibuka dong. Kamu ngambil pendapat wajib kok. Ya. Yang banyak terjadi adalah mengambil pendapat ia lebih utama. Di momen tertentu KTP ya harus buka, SIM ya harus buka, paspor ya harus buka. Karena ia urgent. Kalau karena Anda kemudian memiliki akun Shopee ya, Shopee. Itu enggak urgent, tidak seurgent itu. Atau program yang lain kemarin itu kalau nggak salah apa ya? Hah? Bukan SIM. Nggak jelas. Apa kata mbaknya? Oh, Flip. Iya, yang buat transfer ya? Itu minta profil picture juga kan? Iya. Menurut lo ya nggak seurgent itu. Beda dengan kasus paspor, KTP atau SIM. Atau juga pencairan uang itu loh mbak yang prakerja. Nah itu minta foto juga. Tapi kalau Anda mengambil pendapat ia tidak wajib, ya buka, nggak ada masalah. Karena basicnya Anda tidak mengambil pendapat wajib. Tapi wajib, Anda nggak boleh buka. Nah itu loh konsekuensi. Kalau Anda kemudian membebani diri Anda sendiri, sesuatu yang Anda nggak mau pikul, Anda akan kalah nanti. Belum mengilmui sudah melakukan A, belum mengilmui sudah melakukan B. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah sekalian rahimakumullah, akidah Islam adalah akidah yang mudah dan jelas. Sejelas matahari di tengah hari. Tidak ada kekaburan, kerumitan, kerancuan maupun kebengkokan di dalamnya. Jelas dia, enggak kabur. Terang dia. Tidak kemudian rancu dan kemudian yakni rumit. Dan juga tidak bengkok, lurus. Itulah agama Islam, itulah akidah Islam. Karena lafaz-lafaznya begitu jelas dan makna-maknanya demikian terang. Sehingga bisa dipahami oleh orang berilmu maupun orang awam. Anak kecil maupun orang tua. Semuanya akan paham. Karena ketika dia mudah, para penyampainya pun, da'inya, ustadznya, mubaliknya menyampaikan dengan mudah. Kalau di dalamnya ada kerancuan, kerumitan, kekaburan, yang menyampaikannya mesti begitu. Dia sendiri menyampaikannya rumit, dia sendiri menyampaikannya rancu, apalagi kemudian yang mendengarkan. Kemudian karena Rasulullah SAW membawakannya dalam kondisi yang putih bersih, malam harinya seperti siang harinya, karena saking jelasnya, tidak ada yang menyimpang darinya selain orang-orang yang binasa. Iya dong, jalan yang jelas, terang, dia malah belok, gelap. Jalan yang jelas, lurus, terang, dia malah nyamping, gelap, berliku, enggak jelas.
Jadi tidak ada orang yang kemudian disebutkan di sini menyimpang darinya dari jalan yang lurus kecuali orang yang binasa. Salah satu contoh kejelasannya adalah sebuah kisah yang sangat populer di dalam hadis tentang Jibril. Hadis ini memaparkan pokok-pokok ajaran Islam dengan sangat mudah, ringan, jelas dan terang. Nabi Muhammad terangkan rukun Islam, rukun iman, dan apa itu ihsan. Hadis yang masyhur. Dalil-dalil lain seperti itu sangat banyak jumlahnya. Begitu pasti, nyata dan jelas. Walaupun tentunya kita tahu ya, di antara keutamaan Nabi kita Muhammad SAW, beliau itu memiliki sifat ketika berbicara itu diistilahkan dengan jami' mani'. Berbicaranya pendek tapi kemudian maknanya luas. Tapi jelas, nggak ada yang rancu. Nanti para sahabat yang menjelaskan, generasi berikutnya yang menjelaskan. Tidak ada yang kabur, tidak ada yang rumit. Nabi Muhammad hanya ngomong pendek. Hadis Nabi Muhammad SAW yang panjang-panjang itu sangat sedikit. Kalau Anda atau semua kita perhatikan sabda-sabda Nabi Muhammad SAW, 1 baris, 2 baris, 3 baris itu sudah panjang. Yang 5, 7, 10 dikit, sedikit. Kita berbicara rata-rata 1 baris, 2 baris. Sallallahu alaihi wasallam. Maknanya merasuk ke dalam pemahaman dengan pandangan pertama, langsung faham. Semua orang bisa memahaminya. Tentunya si penyampai juga harus menyampaikannya dengan baik dan juga tentunya pastinya benar ya. Karena dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah bagaikan makanan yang dimanfaatkan oleh setiap manusia. Bahkan seperti air yang bermanfaat bagi anak-anak, bayi, orang yang kuat maupun orang yang lemah. Dia nutrisi untuk kita. Makanya kemudian ia mudah difahami. Yang tua, yang muda, anak kecil, asal kemudian diterangkan kepadanya dengan jelas, maka mudah difahami. Tidak ada yang rumit, tidak ada yang ruwet. Itulah di antara keistimewaan akidah Islam. Kemudian dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah demikian nikmat dan jelas. Makanya di antara perkataan Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika beliau membagi penafsiran Al-Quran menjadi 4, kata beliau ada tafsir Al-Quran, makna dari satu kata dalam Al-Quran itu yang difahami oleh semua orang, kata beliau. Artinya kalau misalnya kita dalam kondisi tidak mengerti bahasa Arab, dari terjemahan pun kita faham. Mungkin negara lain dengan bahasa mereka dan Al-Quran sudah diterjemahkan ke bahasa mereka pun paham. Ayat-ayat ketuhanan, ayat-ayat yang menunjukkan akan keesaan Allah, kuasa Allah, Allah Raja di Raja, faham kita dari terjemahan doang. Makanya kata beliau, dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah demikian nikmat dan jelas, sehingga bisa memuaskan dan menenangkan jiwa. Ustaz, bagaimana dengan ayat-ayat yang mutasyabihat? Ayat-ayat yang multi tafsir, ayat yang mengandung multi makna. Itulah tugasnya itulah kenapa kita harus baca tafsir. Nanti para ulama yang menerangkan, akhirnya jadi jelas. Ini ayat yakni mungkin mansukh, sudah dihapus. Ini ayat betul-betul tidak dihapus tapi maknanya bisa beragam. Ahli tafsir kemudian yang menerangkan, dan ketika kita mempelajarinya, kenapa kita belajar tafsir? Jelas. Serta menanamkan keyakinan yang benar dan tegas dalam hati. Berikutnya kemudian yakni beberapa contoh ayat di mana ketika kita membacanya semua kita akan langsung yakni faham. Itulah di antara sifat akidah Islam. Wallahu a'lam bishawab. Belum cukupkan rekap sampai di sini. Bahasan yang baru
poin yang keenam, perhatikan, di antara khasais akidah Islam, keistimewaan akidah Islam, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, as-salamatu minal ittirabi wat tanaqudi wal labsi. Perhatikan halaman 282. Di antara keistimewaan akidah Islam adalah bebas dari kerancuan. Sedikit mengulang yang poin sebelumnya sebenarnya. Bebas dari kerancuan, dari paradoks atau pertentangan, dan bebas dari labs, kekaburan. Berkaitan dengan tanaqud atau paradoks atau paradoksi, di dalam ilmu usul fikih dibahas bahwasanya yakni zahir ayat dengan ayat yang lain, ayat dengan satu sabda, sabda dengan sabda yang lain, zahirnya terkadang ada yang paradoksi, ada yang bertentangan satu sama lain. Tapi subhanallah, para ulama sudah menerangkan cara bagaimana kemudian kita menyikapi kalau misalnya ada dalil yang jenisnya seperti ini. Tentunya di pengajian mulia dengan manhaj salaf sudah kita bahas. Para ulama usuliyyin mereka memberikan kaedah kepada kita, kalau misalnya ada ayat dan ayat, ayat dan sabda, sabda dan sabda, zahirnya bertentangan. Maka cara yang pertama adalah al-jam'u, digabungkan. Dan inilah ranahnya para ulama. Bagaimana kemudian kita menggabungkan dua dalil yang zahirnya seperti bertentangan. Berkata Imam Ibnu Khuzaimah, sudah kita bahas di Mulia dengan Manhaj Salaf, kata beliau kepada murid-muridnya tentunya, Imam Ibnu Khuzaimah di antara ulama hadis, dan kitab hadis beliau itu titelnya Sahih Ibnu Khuzaimah. Bukan Sunan, bukan Musnad. Titelnya itu Sahih, seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Walaupun tidak banyak gitu ya. Kata beliau rahimahullah ta'ala, jika kalian mendapati nas, baik itu firman Allah atau sabda Nabi Muhammad SAW, zahirnya bertentangan, bawa kepadaku. Aku akan beritahu kepada kalian bagaimana cara menggabungnya. Karena semuanya dari Allah. Firman Allah A dan B, semuanya dari Allah. Sabda Nabi Muhammad SAW pun dari Allah. Maka harusnya selaras. Kalau kemudian zahirnya ada pertentangan, bahwa sini kata beliau, saya akan terangkan kepadamu bagaimana cara menggabungnya. Karena semuanya wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mungkin bertentangan satu sama lain. Yang kedua, kalau misalnya penggabungan yakni tidak memungkinkan, betul-betul zahirnya bertentangan, maka baru ada cara yang kedua, yaitu pembahasan nasikh dan mansukh. Nasikh menghapus, mansukh yang terhapus. Maksudnya apa? Akan diurutkan, entah itu firman Allah Subhanahu wa ta'ala atau sabda Nabi Muhammad SAW, mana yang lebih akhir yang kemudian turun, mana yang lebih akhir yang Nabi Muhammad sabdakan. Ini kembali kepada sejarah pastinya, dan ini ranah para ulama yang membahasnya. Hingga kemudian kita tahu, oh tak taunya betul ini ada paradoksi dan tidak bisa digabung. Tak taunya ayat yang A sudah dihapus, Nabi Muhammad yang ngomong ayatnya terhapus. Hanya ayat ini yang dipakai. Terkadang dia terhapus tapi kemudian lafadznya masih ada di Quran. Kadang ia terhapus tapi betul-betul lafadznya pun sudah tidak ada di Quran. Ini ranah para ulama. Ketika metode pertama penggabungan tidak sukses, dibahaslah mana nasikh, mana mansukh, mana yang menghapus, mana yang terhapus. Sama juga dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Maka harus diketahui dengan sejarah
mana sabda Nabi Muhammad SAW yang lebih akhir yang beliau sabdakan, menghapus yang lama. Karena ada paradoksi. Di tahun kedua dan tahun ketiga Nabi Muhammad SAW mengakikahi cucunya Hasan dan Husain 1 ekor kambing. Tapi di tahun ketujuh Nabi Muhammad SAW bersabda, anak laki-laki itu 2 kambing. Ketahuan. Ini Nabi Muhammad sabdakan tahun ketujuh. Ini kejadiannya Nabi Muhammad lakukan tahun ke-2 dan ke-3. Sebelum ada kaedah nasikh dan mansukh pun, perbuatan Nabi Muhammad berbeda dengan sabda beliau, sabda yang dikedepankan. Sebelum kaedah nasikh dan mansukh, perbuatan Nabi Muhammad dan perkataan beliau beda, perkataan yang muncul. Tak taunya metode kedua pun nggak bisa. Tidak diketahui mana yang lebih akhir dibandingkan yang lain, entah itu ayat tertentu atau hadis tertentu. Baru kemudian cara yang ketiga, at-tarjih, pembenaran, yang dibenarkanlah salah satu di antara 2 dalil berdasarkan qarinahnya, sebabnya, dan juga ini ranah para ulama hingga kita tahu, oh, begini cara memahaminya. Ya. Karena semuanya wahyu, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di antara ulama yang mempelopori buku karangan yang kayak gini. Kita tahu Imam Asy-Syafi'i meninggal tahun 204 Hijriah. Beliau sebelum meninggal sudah mengarang 1 kitab khusus membahas tentang dalil-dalil yang zahirnya bertentangan dan beliau terangkan secara ilmiah. Dengan metode tadi, entah penggabungan, entah nasikh dan mansukh atau tarjih. Tapi beliau terangkan secara ilmiah maknanya, hingga kemudian kita mudah memahaminya karena semuanya wahyu. Hanya butuh seorang alim yang menerangkan kepada kita maknanya. Tetap ia adalah jelas dan mudah difahami. Tidak ada paradoksi. Perhatikan jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi di antara keistimewaan akidah Islam, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah bebas dari kerancuan ittirab, bebas dari paradoks, pertentangan, tanaqud, dan bebas dari kekaburan al-labs. Semuanya jelas. Perhatikan. As-salamatu minal ittirabi wat tanaqudi wal labs. Di antara keistimewaan akidah Islam adalah bebas, selamat dari kerancuan, dari pertentangan, dari kekaburan. Fala ma kana fiha li syai'in min dzalika mutlaqan. Kaifa la? Wa hiya wahyun la ya'tihi al-batilu min baini yadayhi wala min khalfihi. Fal haqqu la yattarib wala yatanaqad wala yaltabis bal yushbihu ba'dahu ba'dan wa yushhidu ba'dahu li ba'din. Qala ta'ala walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Amma al-batil fabil 'aksi min dzalika fatajidu ba'dahu yubtilu ba'dan wa ahluhu fi ghayati at-tanaqud bal tajidul wahida minhum mutanaqidan ma'a nafsihi mutahafitan fi aqwalihi fa aqidatu ahli sunnati idzan salimatun min dzalika kullih. Sampai situ dulu, silakan. Bebas dari kerancuan, paradoks atau pertentangan dan kekaburan. Di dalam akidah Islam sama sekali tidak ada tempat untuk hal-hal semacam itu. Bagaimana tidak? Akidah Islam adalah wahyu yang tidak bisa dimasuki oleh kebatilan dari arah manapun datangnya. Sebab kebenaran itu tidak mungkin rancu, paradoks maupun kabur, melainkan serupa satu sama lain dan saling menguatkan. Allah Ta'ala berfirman, andai kata Al-Quran itu berasal dari selain Allah, niscaya mereka mendapat banyak pertentangan di dalamnya. An-Nisa ayat 82. Sedangkan kebatilan justru sebaliknya. Anda menemukan bahwa bagian yang satu membatalkan bagian yang lain, dan para pendukungnya benar-benar paradoks. Bahkan Anda bisa menemukan salah seorang dari mereka
mengalami paradoks dengan dirinya sendiri dan ucapan-ucapannya tampak serampangan. Terima kasih. Bebas dari kerancuan, paradoks atau pertentangan dan kekaburan. Di dalam akidah Islam sama sekali tidak ada tempat untuk hal-hal semacam itu. Bagaimana tidak? Akidah Islam adalah wahyu yang tidak bisa dimasuki oleh kebatilan dari arah manapun datangnya. Kemarin ya, ulun dapat postingan dari seorang akhwat tentunya. Dia mendapatkan mushaf, tapi mushaf yang depak tuh loh Bu, tulisannya yang pakai khot, bukan kayak cetakan Madinah, bukan. Mushaf Indonesia lah. Di awal di bagian surah Al-Baqarah bahkan. Jadi di bagian awalnya itu ketika mensifati orang-orang yang bertakwa, kan Allah berfirman alladzina yu'minuna bil ghaib. Itu dia tambahkan la di depannya. Alladzina la yu'minuna. Tentunya yakni ketika dia mendapatkan la di depannya, kemudian yu'minunanya itu masih ada nun, bukti bahwasanya dia hanya tambahkan la dan tidak ngerti tatanan bahasa Arab nahwu dan shorof. Karena ketika dia tahu tatanan bahasa Arab nahwu dan shorof, ketika dia tambahi la di sebelum yu'minu, tuh nunnya hilang. Jadi mereka itu murni cuma nambahin la doang. Yang artinya tidak beriman kepada perkara yang gaib. Santri ya ketawa ngeliat yang demikian. Kenapa? Sudahlah ketahuan, apalagi mereka penghafal Al-Quran ya. Sudahlah ketahuan dia nambahinnya pun salah. Secara tatanan bahasa. Kemudian perkataan, yakni yang lain juga mereka tukar-tukar. Di bagian halaman pertama, waduh. Walaupun tentunya kalau itu terjadi di semua Al-Quran, perlu tugas yang sangat lama itu. Jadi semangat dikerahkan untuk bikin kerancuan. Gimana ya? Sayang sekali ya. Punya waktu, punya daya upaya, tapi untuk kemudian menyesatkan kaum muslimin. Tapi hal-hal yang demikian coba langsung ketahuan kan? Karena Allah Subhanahu wa taala menjaga dengan caranya. Tidak akan ada yang bisa memasukinya, tidak akan ada yang bisa memasukkan kebatilan dalam Al-Qur'anul Karim. Mau dari depan kek, belakang kek, enggak ada yang bisa. Apalagi nambah satu kata kayak gitu. Anda rubah harokatnya saja, dan di dalam bahasa Arab Anda merubah harokat bisa berubah makna. Anda merubah harokatnya saja, yang harusnya misalnya dia adalah subjek bisa jadi objek karena perubahan harokat doang. Yang tadinya dhammah atau marfu kemudian dijadikan mansub jadi fathah. Berubah makna total. Ketahuan. Padahal cuma merubah harokat. Karena Allah Subhanahu wa taala menjaganya. Ini wahyu Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhir zaman ia akan terjaga. Sampai waktu di mana Al-Quran menjadi kalamullah yang diabaikan. Maka dalam satu malam saja Allah akan hilangkan dari semua hati para penghafal. Dari semua kertas mushaf yang kita kenal sekarang. Hilang. Dalam satu malam. Berkata Syekhul Utsaimin, itu terjadi ketika Al-Quran menjadi kalamullah yang diabaikan. Sudah diabaikan kala itu. Allah ambil sekalian. Tapi sebelum waktu itu terjadi, mau bagaimanapun cara Anda ingin mengelabui kaum muslimin. Jadi mengelabui kaum muslimin, terkadang sebagian orang di terjemahannya kan. Di terjemahannya pun banyak dai, banyak mubalik, banyak penerjemah. Tahu ini sebuah kerancuan. Nggak butuh waktu lama, ketahuan. Karena berusaha merubah bahasa Arabnya, penghafalnya ribuan, jutaan orang penghafal Al-Quran. Anda rubah sedikit mereka tahu. Para penghafal itu sampai hafal posisi kan.
Mereka misalnya biasa menghafal dengan Quran yang pakai khotnya Indonesia itu, yang dari Depak misalnya. Anda rubah kemudian dengan Quran cetakan Madinah, bisa rancu. Karena mereka hafal bahkan posisinya. Karena itu diantara trik yang harus mereka lakukan dalam menghafal, ujung halaman A bawah, ujung halaman 10 bawah, kemudian lanjutan halaman sebelahnya 11 atas. Ya. Jadi mereka dengan satu mushaf yang biasa mereka pakai, itulah kemudian mereka faham. Anda kalau tambahkan sedikit kata, tatannya pun akan berubah. Porsi hurufnya pun kemudian akan rancu. Karena Anda tambah dari yang sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala menjaga dengan caranya. Jadi siapapun yang berusaha merubah, ya dalam bahasa Arabnya, ya di terjemahannya ketahuan. Karena Allah menjaga Al-Quranul Karim, wahyu Allah Subhanahu wa taala. Di dalam akidah Islam sama sekali tidak ada tempat untuk hal-hal semacam itu. Kerancuan, paradoksi, dan kekaburan. No, semuanya jelas. Bagaimana tidak? Akidah Islam adalah wahyu yang tidak bisa dimasuki oleh kebatilan dari arah manapun datangnya. Lalu bagaimana ada sebagian orang, kelompok tertentu, mereka menopang keyakinan sesatnya dengan firman Allah. Cara memahaminya salah. Cara memahaminya semau yang Anda inginkan. Ayatnya nggak ada yang salah. Orang para penyembah kubur itu pakai firman. Kuburiyun itu pakai firman Allah. Kan biasanya dalil yang menjadi landasan para penyembah kuburan, satu, hadis yang palsu, jelas nggak kepake. Dua, cerita dusta, apalagi. Tiga, hadis yang lemah, nggak kepake. Empat, perkataan ulama yang diulamakan dan tidak dikenal keilmuannya oleh ulama yang lain, apalagi. Empat, terbantahkan. Lima, mereka pakai firman Allah yang pasti sahih, pakai sabda Nabi Muhammad yang sahih. Kenapa kok bisa? Dengan pemahaman mereka sendiri. Itulah kenapa kita belajar manhaj salaf, agar kita tahu cara ngukurnya. Bagaimana cara memahami ayat ini, bagaimana cara memahami sabda itu, dengan pemahaman salafus saleh, sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Mudah-mudahan pian bisa nonton nanti malam live-nya ya. Pas bahasannya nanti malam. Perintah untuk mengikuti manhaj salaf di Muba ya. Tapi kalau piannya pengen ke sana pakai sepeda motor aja ya. Pakai mobil macet. Kalau pakai mobil habis asar pian udah jalan. Kalau jam 5 udah nggak bisa. Sampai sana pian isya. Pakai sepeda motor. Kalau enggak simple, pakai handphone, nonton di rumah. Kan enak bisa sambil makan ya. Aduh, gimana ilmunya mau berkah ya, ustadznya ceramahnya krauk. Kita lanjutkan. Sebab kebenaran itu tidak mungkin rancu, paradoks maupun kabur, melainkan serupa satu sama lain dan saling menguatkan satu sama lain. Nah, di antara makna mutasyabihat kita bahas, mungkin ibu-ibu juga pernah nonton online ya. Kayaknya kalau kajian subuh pian nggak hadir. Yani di antara makna mutasyabihat betul-betul tasyabuh serupa. Serupa ayatnya, serupa indahnya. Berapa banyak ayat Al-Quran terulang di beberapa tempat yang berbeda tapi sama. Sama. Karena itu di antara makna mutasyabihat, ia serupa. Mutasyabihat secara yani bahasa ya. Al-Quran itu serupa. Lafadznya serupa, indahnya serupa, pengaruhnya kepada hati dan jiwa ini. Tapi kalau kemudian berkaitan dengan definisi, oh ia adalah nasikh dan mansukh, ia adalah ayat yang memiliki multi tafsir, bla bla bla, sudah kita bahas ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 82, ayat yang menjadi jeda itu ya, antara video itu namanya jeda ya. Kalau pian biasa nonton Rojak TV, jedanya itu pakai ayat ini nih. Dan sering sekali diulang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Yang artinya adalah andai kata Al-Qur'an itu berasal dari selain Allah,
niscaya mereka mendapat banyak pertentangan di dalamnya. Tapi karena Al-Quran dari Allah, nggak ada pertentangan. Sabda Nabi Muhammad pun dari Allah. Kata Nabi Muhammad SAW, ma yakhruju min fiyya illa al-haq. Tidak ada yang keluar dari lisanku ini kecuali kebenaran. Nggak ada. Dalam bahasa Nabi Muhammad SAW, di antara seni interaksi beliau kepada orang lain, beliau mengajak bercanda. Karena SAW yumazih ashabah. Adalah Nabi Muhammad SAW itu ngajak bercanda para sahabatnya. Canda yang boleh tentunya, bukan canda yang bohong. Nabi Muhammad bercanda pun dengan perkataan yang benar. Tidak pernah berbohong. Bahkan Nabi Muhammad SAW menyebutkan janjinya akan surga untuk orang yang tidak berkata dusta walaupun sedang bercanda. Nabi Muhammad bercanda. Bahkan yumazih, ngajak sahabatnya bercanda. Orang yang punya dua telinga. Itu canda itu. Kan jelas temannya punya dua telinga. Nabi Muhammad manggil gitu. Telinga dua, sini. Canda. Tapi perkataannya yang benar. Telinga alien. Itu bukan, bohong berarti. Itu telinga alien lancip ya. Nabi Muhammad mengajak bercanda anak kecil yang sedang sedih karena piaraannya, burungnya mati. Dia manggil anak kecilnya pun dengan penghormatan. Nabi Muhammad panggil dia dengan kunyah. Anak kecil punya anak mana? Dia anak kecil, masa punya anak? Tapi Nabi Muhammad muliakan memanggilnya dengan kunyah. Kunyahnya pun Numair, Abu Numair. Numair itu dari Namir. Namir itu singa. Numair singa kecil. Anak ini, bapaknya anak singa kecil. Menyenangkan. Madza fa'alan Nughair? Kenapa tuh burungnya? Padahal udah mati. Nabi Muhammad cuman dia lagi ngapain? Padahal udah mati. Nabi Muhammad ngajak bercanda. Dan canda Nabi Muhammad itu selalu perkataan yang benar. Berkaitan dengan hadis yang tadi, tidak ada yang keluar dari mulutku ini kecuali kebenaran. Kata sahabat, wahai Rasul, bukankah terkadang engkau juga bercanda? Kata Nabi Muhammad, beliau mengulangi sabdanya, tidak ada yang keluar dari lisanku ini kecuali kebenaran. Kalau sekarang jelas-jelas bohongnya diomongin pula. Ngomong bla 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 tapi bohong. Kan gitu ya? Ya. Bercandanya itu bukan cuma berdusta. Setelah selesai dustanya tuh dia omongin asli. Tapi bohong. Ya salam. Generasi TikTok. Anda ingin bercanda pakai perkataan yang benar aja. Jadi kata Nabi Muhammad, tidak ada yang keluar dari lisanku ini kecuali kebenaran. Sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, sedangkan kebatilan justru sebaliknya. Anda menemukan bahwa bagian yang satu membatalkan bagian yang lain. Dan para pendukungnya benar-benar paradoks. Bahkan Anda bisa menemukan salah seorang dari mereka mengalami paradoks dengan dirinya sendiri. Dan ucapan-ucapannya tampak serampangan. Setelah ini kita akan dapatkan contoh dari poin ini. Perhatikan. Amal aqaidul ukhra fala tasal amma fiha min al-ittirabi wat-tanaqudi wal-labs. Fahahum ar-rafidah mathalan yaquluna innal a'immata ya'lamuna ma kana wa ma yakunu ولا يخفى عليهم شيء ويعلمون متى يموتون ولا يموتون إلا بإذنهم فمن أصول دينهم الغلو في الأئمة فهم يخلعون عليهم صفات لا تثبت حتى للأنبياء ثم نراهم في أصل آخر من أصول دينهم ينقصون هذا الكلام فمن أصول دينهم أيضا التقية فإذا قيل لهم لماذا يختفي أئمتكم ولماذا لا يصدعون بالحق قالوا تقية تقية ممن قالوا من الأعداء أي أعداء وأنتم بزعمكم ترون أنهم أي الأئمة يعلمون متى يموتون ولا يموتون إلا بإذنهم
Silakan Bu Tata. Jadi akidah ahlu sunnah bebas dari semua itu. Sedangkan akidah lainnya jangan ditanya kerancuan, paradoks, dan kekaburan yang ada di dalamnya. Kaum Rafidah misalnya, mereka mengatakan bahwa para imam mereka mengetahui apa-apa yang sudah terjadi dan yang akan terjadi. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari mereka. Mereka tahu kapan mereka akan mati, dan mereka tidak akan mati kecuali dengan persetujuan mereka. Mantap. Salah satu prinsip agama mereka, kaum Syiah Rafidah, adalah berlebih-lebihan terhadap para imam. Mereka menyebut para imam itu memiliki sifat-sifat yang bahkan tidak dimiliki oleh para nabi. Tapi kita melihat prinsip agama mereka yang lain ternyata bertolak belakang dengan klaim tersebut. Karena salah satu prinsip agama mereka adalah taqiyah atau menghindar. Lanjut. Jika mereka ditanya, mengapa imam-imam Anda bersembunyi? Mengapa mereka tidak menyuarakan kebenaran? Maka mereka akan menjawab, taqiyah, menghindar. Jika mereka ditanya, taqiyah atau menghindar dari siapa? Mereka menjawab, dari musuh-musuh. Musuh yang mana? Bukankah Anda mengklaim bahwa para imam itu tahu kapan mereka akan mati, dan mereka tidak akan mati kecuali dengan persetujuan mereka? Jamaah sekalian rahimakumullah, menerangkan paragraf terakhir yang kita sebutkan tadi tentang hal yang terbalik yang terjadi di luar akidah Islam adalah paradoksi. Jadi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bebas dari itu semuanya, kerancuan, paradoksi, dan kekaburan. Sedangkan akidah-akidah lainnya, jangan ditanya kerancuan, paradoks, dan juga kekaburan ada dalamnya. Sangat banyak maksudnya. Kaum Rafidhah misalnya, Syiah, mereka mengatakan bahwa para imam mereka mengetahui apa-apa yang sudah terjadi dan yang akan terjadi. Hebat ya, Nabi Muhammad aja nggak tahu yang akan terjadi. Yang akan terjadi besok Nabi Muhammad nggak tahu. Makanya beliau tetap pergi ke Taif kan, kemudian dakwah kurang lebih 10 hari dan dilempari batu, diusir. Nggak tahu tuh Nabi Muhammad kayak gitu-gitu. Kalau tahu ya ngapain pergi? Kalau tahu bakal ditolak dakwah, bakal dilempari batu, ya nggak usah ke Taif, di Mekah aja. Walaupun di Mekah dilempari kotoran ya, mending lah dari batu. Pergi Nabi Muhammad, tidak tahu Nabi Muhammad SAW besok akan patah giginya, akan codet wajahnya di perang Uhud. No, pergi beliau. Kalau bukan karena mendengarkan nasihat para sahabat, Nabi Muhammad di depan. Seorang sahabat mensifati keberanian Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah bertemu musuh, itu orang yang paling dekat dengan musuh itu Nabi Muhammad. Artinya beliau paling depan. Karena beliau pemberani SAW. Di perang Uhud, Nabi Muhammad disarankan para sahabat beliau agak ke belakang, biar kami yang maju. Di antara bukti Nabi Muhammad juga mendengarkan, usulan, ya. Dan beliau berijtihad, beliau di belakang. Tapi tetap luka wajahnya, patah giginya sallallahu alaihi wasallam. Kalau tahu begitu nggak usah ikut. Rasul besok perang Uhud, antum aja, ana di rumah aja. Aduh nanti gigi ana patah. Bapak ana sudah dikasih tahu sama malaikat. Sakit tahu? Iya, gigi patah. Mending udah goyang-goyang habis itu pakai tali, kemudian dianu ke lawang. Nah itu kan beda ya. Ini patah sakit. Pian sualah teigut makanan gitu ya. Makan mungkin daging gitu ya. Ada bagian tulangnya pian teigut, tulangnya hancur, gigi pian patah. Nah, itu tuh harau. Jadi kita kira tuh tulangnya himpal tulangnya udah ikut, gigi pian pacul. Subhanallah. Sakit. Tapi nggak tahu Nabi Muhammad buhul yang diletakkan oleh tukang sihir itu, Nabi Muhammad nggak tahu letaknya. Karena beliau tidak mengetahui perkara gaib kecuali yang Allah kasih tahu.
Beliau diperdengarkan bunyi langit, beliau diperdengarkan orang diazab di kubur, beliau diperlihatkan neraka, beliau diperlihatkan surga. Itu pengecualian. Ketika dikasih tahu, dibukakan, disingkapkan, dibukakan. Selain itu beliau nggak tahu. Sallallahu alaihi wasallam ini, lebih hebat. Kaum Rafidhah misalnya, mereka mengatakan bahwa para imam mereka mengetahui apa-apa yang sudah terjadi dan yang akan terjadi. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari mereka. Semuanya ketahuan. Mereka tahu kapan mereka akan mati. Mantap. Dan mereka tidak akan mati kecuali dengan persetujuan mereka. Bayangin. Mereka setuju baru mati. Datang malaikat maut nih. Ntar dulu. Siapa yang suruh cabut? Ntar. Nggak setuju dicabut. Jadi lebih hebat dibandingkan para nabi. Walaupun tentunya para nabi juga mereka diberikan khiyar, berikan pilihan tentang kematian. Mau sekarang apa ntar? Nabi Muhammad ketika meninggal itu diberikan tawaran, tapi beliau milih mati. Sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Muhammad bersabda, "Ma min nabiyyin yamrudu illa khuyyira baina ad-dunya wal akhirah." Tidak ada seorang nabi pun yang sakit kecuali dia akan diberikan pilihan antara dunia dan akhirat. Lanjut sakit di dunia, sabar, atau mati aja. Kemudian ke akhirat. Karena kita juga meyakini bahwasanya surga sekarang sudah penghuninya. Roh para nabi, para mujahidin, orang-orang soleh. Rohnya. Bukan jasad. Kemudian kata Aisyah, dan ketika beliau sakit, aku mendengarkan beliau bersabda, ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Ketika beliau sakit, aku mendengarkan beliau bersabda, aku ingin bersama orang-orang yang telah engkau berikan nikmat dari kalangan para nabi, orang-orang yang siddiq, jujur imannya, dan orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang saleh. Kata Aisyah, kala itu saya tahu beliau sedang diberikan tawaran. Dan beliau milih mati. Itu keistimewaan Nabi dan Rasul. Ini lebih lagi nih. Mereka tahu kapan mereka akan mati, dan mereka tidak akan mati kecuali dengan persetujuan mereka. Ini. Perhatikan kemudian paradoksinya ya. Salah satu, ini tentunya keyakinan yang ghulu kepada para imam, berlebihan. Kepada Nabi Muhammad pun kita tidak berlebihan. Kata Nabi Muhammad SAW, dalam pujian kita kepada Nabi Muhammad pun kita beliau larang untuk berlebihan. Kata beliau SAW, la tutruni kama atratin nasara ibnu Maryam, fa innama ana abdun, faqulu abdullahi wa rasuluh. Jangan kalian berbuat itra kepadaku. Itra itu adalah berlebih-lebihan dalam pujian. Jangan kalian lakukan itu kepada aku. Sebagaimana orang-orang Nasrani melakukannya kepada Isa ibn Maryam. Fa innama ana abdun, maka sesungguhnya aku hanyalah hamba Allah. Faqulu, maka katakanlah, hei kalian semuanya kaum muslimin, aku ini hamba Allah dan Rasulnya. Makhluk Allah dengan keistimewaan-keistimewaannya, tapi kita tidak berlebihan hingga mensejajarkan beliau dengan Tuhan. Mengatakan beliau SAW kemudian juga mengatur sebagian dari alam semesta. No, berlebihan. Terhadap Nabi Muhammad saja kita tidak berlebihan. Orang-orang Syiah melakukannya kepada para imam mereka. Salah satu prinsip agama mereka, kaum Syiah Rafidhah, adalah berlebih-lebihan terhadap para imam. Nah, kita bahas. Mereka menyebut para imam itu memiliki sifat-sifat yang bahkan tidak dimiliki oleh para nabi. Bayangin. Contohnya yang tadi. Imam mereka mengetahui perkara gaib dengan sendirinya. Kalau Nabi Muhammad tahu perkara gaib kan dikasih tahu wahyu, dikasih tahu yakni oleh Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Di luar itu beliau enggak tahu. Sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyebut para imam itu memiliki sifat-sifat bahkan tidak dimiliki oleh para nabi. Tapi kita melihat prinsip agama mereka yang lain ternyata bertolak belakang dengan klaim tersebut. Karena salah satu prinsip agama mereka adalah taqiyah atau menghindar. Ingat, taqiyah dalam syariat Islam pun ada sebenarnya, tapi dilakukan ketika terdesak. Ammar bin Yasir ketika mengatakan kata-kata kekufuran itu terdesak. Bapaknya sudah mati dibunuh di hadapannya. Ibunya sudah mati dibunuh di hadapannya untuk mempertahankan Islam. Bahkan ibunya mati ditusuk di kemaluannya. Di hadapannya.
Mereka mempertahankan Islam dengan nyawa. Ini dinyinyirin orang aja pakai cadar sudah lama ya Pak. Sampai gini aku bercadar ya, kenapa netizen 62 nih yang alih benar aja. Bah! Baru dinyinyirin orang, kalimatnya susah banget ya. Baru dinyinyirin orang, akunnya pun nggak jelas. Akun-akun palsu, akun-akun pengecut. Nggak ada kan yang nyinyirin antum tuh misalnya, kemudian subscribernya 2 juta tuh nggak ada. Mesti 0 postingan, 0 yang follower, ribuan yang dia follow. Nah gitu-gitu udah akunnya, akun-akun bikinan untuk nyinyirin antum-antum atau pian-pian ini. Dinyirin sedikit, ampih ginjar kartahan onda jar. Onda, kartahan onda jar mbak. Mati mempertahankan Islam. Baru dinyinyirin pakaian doang, ampih berjilbab. Atau kemudian terjadi di kaum laki-laki, dinyinyirin satu kantor, bejajak pulang selawar. Apaan? Subhanallah. Dinyinyirin sedikit, wah kayak jenggot kambing aja, cukurnya besok. Bah. Mudahan lain laki pian lah. Subhanallah. Ammar bin Yasir mengatakan kata-kata kekufuran itu, bapaknya udah mati di hadapannya. Disebutkan bapaknya itu 4 ujung tubuhnya, 2 tangan 2 kaki diikatkan ke seekor kuda dan kemudian dipecut dengan hitungan yang sama. Hancur lebur tuh tubuhnya. Wah, di hadapannya mempertahankan Islam. Ibunya ditusuk di kemaluannya dengan besi. Begitu masuk bagian dia, mungkin pedang sudah di leher. Ayo, kamu tetap nggak beriman dengan Tuhan-Tuhan yakni nenek moyang? Beriman. Itulah taqiyah. Mengatakan sesuatu yang tidak diyakini. Kapan? Boleh terdesak. Tapi kata Imam Nukathir, contoh Bilal misalnya, ketika dia disiksa, dipanggang di bawah terik matahari, diletakkan batu besar di dadanya, kata Imam Nukathir, jika Bilal lanjut dengan perkaranya dan mati, nggak apa-apa. Artinya Ammar bin Yasir mati pun nggak apa-apa sebenarnya. Tapi kondisi terdesak. Artinya perbuatan Ammar bin Yasir itu yakni Bilal bin Rabah tidak melakukannya. Tetap dia terpanggang, kemudian diletakkan batu besar nggak usah diletakkan batu besar ya. Anda dan kita tidak berbicara panasnya Arab ya. Beberapa hari kemarin aja deh misalnya ketika Juni, Juli, Agustus. Anda kemudian di luar rumah. Nggak usah tengah hari deh jam 11-an. Ya jam 10, jam 11. Itu sudah gosong. Pian yang tadinya putih, perawatan sana sini jadi eksotis. Hangit, lain eksotis lah hangit. Nggak kuat. Kata Imam Nukathir, Bilal melakukannya. Mati pun nggak mengapa. Kenapa mempertahankan? Tapi Ammar bin Yasir punya pertimbangan yang lain. Dan ini boleh. Allah pun berfirman tentangnya. Karena hatinya aman beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan ini dilakukan? Terdesak. Syiah melakukannya di semua momen, tidak terdesak pun mereka taqiyah, menghindar. Mengatakan sesuatu, memperlihatkan sesuatu yang tidak mereka yakini. Salat mereka bersama kaum muslimin 5 waktu, padahal bagi mereka salat cuma 3 waktu. Apa? Untuk mengelabui kaum muslimin. Dipojokkan pun apakah Anda Syiah atau tidak? Enggak, kayak sama kayak kalian Ahlus Sunnah. Tanpa ada desakan. Mereka lakukan setiap saat. Mirip-mirip dengan taqiyah itu tauriyah. Tauriyah Nabi Muhammad melakukannya. Tapi tetap dengan perkataan yang benar, tidak berdusta. Tapi makna yang beliau inginkan dipahami salah oleh yang mendengarkan. Tauriyah itu ibu, tauriyah itu mengatakan satu perkataan dengan makna yang kita inginkan di luar makna yang biasa orang fahami. Mengatakan satu perkataan yang kita inginkan maknanya di luar makna yang dipahami oleh banyak orang. Contoh, Nabi Muhammad kala itu bersama para sahabatnya ingin melewati satu perbatasan.
Dan kemudian sahabat-sahabat yang lain itu wajahnya mungkin oleh si yang memiliki perbatasan ini agak familiar. Nabi Muhammad tidak, sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka bertanya, dari mana kalian? Nabi Muhammad berikut melakukan tauriah. Kata Nabi Muhammad SAW, nahnu minal ma', kami dari air. Waktu itu air difahami oleh mereka semuanya atau air identik dengan negeri Yaman. Kabilah-kabilah yang memiliki banyak air. Mungkin masing-masing memiliki mata air. Ketika mereka mengatakan minal ma, kami dari air, mereka pahamnya, oh orang Yaman. Lewat. Padahal mereka orang Madinah. Oh orang Yaman. Lewat. Padahal yang dimaksudkan Nabi Muhammad SAW, kami dari air mani. Kami tercipta dari air mani. Kapan? Terdesak. Masa perang. Ya. Sama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar pun melakukan tauriah. Mengatakan sesuatu dengan makna yang dia inginkan, tapi dipahami salah oleh orang yang mendengarkan. Tapi nggak bohong. Ketika beliau dengan Nabi Muhammad dengan kasus yang kurang lebih mirip gitu ya. Orang bertanya, siapa orang ini? Kalau Abu Bakar mengatakan ini Muhammad, ya mungkin celaka. Kata Abu Bakar, huwa yahdinis sabil. Dia orang yang menunjuki aku jalan. Orang fahamnya, oh penunjuk jalan. Padahal yang dimasukkan Abu Bakar As-Siddiq, dia yang menunjukkan aku pada jalan kebenaran, Islam. Kapan? Terdesak. Tauriah ada, taqiyah ada, tapi kondisinya terdesak. Tidak kita lakukan di semua momen. Itu yang dilakukan Syiah. Jika mereka ditanya mengapa imam-imam Anda bersembunyi, karena itu diantara yang mereka yakini. Mengapa mereka tidak menyuarakan kebenaran, tapi sembunyi? Mereka akan menjawab taqiyah, menghindar. Tanya lagi. Jika mereka ditanya taqiyah menghindar dari siapa? Mereka menjawab dari musuh-musuh. Kenapa imam kalian tidak keluar ke permukaan menyampaikan kebenaran? Lagi menghindar. Menghindar dari apa? Musuh. Musuh siapa? Nah perhatikan nih. Musuh yang mana? Disebutkan di sini, bukankah Anda mengklaim bahwa para imam itu tahu kapan mereka akan mati? Kenapa takut musuh? Musuh yang mana? Kedua, kalian meyakini mereka tahu mereka akan mati. Mereka harus memberikan persetujuan mereka mati. Lalu kenapa takut? Paradoks. Bukankah Anda mengklaim bahwa para imam itu tahu kapan mereka akan mati? Dan mereka tidak akan mati kecuali dengan persetujuan mereka. Ngapain sembunyi kalau begitu? Nah inilah contoh paradoksi di Syiah. Wallahu a'lam bishawab. Ini sementara yang bisa ulun sampaikan berkaitan dengan paradoksi yang ada di kalangan sufi. Kita akan lanjutkan di pertemuan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf ulun mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat ibu-ibu. Mudah-mudahan tetap semangat menuntut ilmu ya. Ini kita sudah kembali kajian tatap muka. Mudah-mudahan wabah ini juga cepat berakhir. Dan tentunya berdasarkan ketakwaan kita insyaallah tanpa mensucikan dan bertaubatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala hingga harapan kita wabah ini segera diangkat dan kita kembali kepada aktivitas kita seperti semula. Amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.